Shalom, selamat malam buat kita semua. Patut kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kasih dan kemurahan Tuhan sehingga kita bisa berada di malam hari ini. Bapak Ibu, saya undang semua bangkit berdiri. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu Bapa di surga. Kami ada di malam hari ini itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih buat kekuatan nafas hidup yang Engkau masih berikan dalam kehidupan kami, Tuhan. Bapa, kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami ini, Bapa. Bapa, bagi anak-anak yang mungkin masih dalam perjalanan, percepatkan setiap langkah-langkah mereka, Tuhan. Tiba karena mereka tempat ini sama-sama dengan kami memuji dan memuliakan akan nama. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami siap memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, amin. Kita angkat pujian Ku Sadar. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walaupun tak dapat terlihat sebuah rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tunggu langkahku, walaupun tak dapat terbatas akan kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik.
Dipersilakan. Tuhan, puji nama Tuhan. Sebelumnya selamat tahun baru bagi kita semua. Jadi pokoknya di tahun yang baru ini kita tetap dikasih dikarunia Tuhan, berkati Tuhan, dan makin dekat dengan Tuhan. Jadi kami menyaksikan kemurahan Tuhan, dan terlebih untuk keluarga kami sepanjang tahun 2020 dan juga awal 2021. Kasih Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami sangat luar biasa. Jadi terutama 2020 banyak permasalahan secara kami pribadi dan keluarga, banyak hal-hal yang kami harus lalui beban berat bersama yang tidak mungkin kami berserah. Mungkin kami akan berserah terhadap manusia, tapi kami berserah kepada Tuhan. Jadi kami mohon maaf kalau mungkin kami baru muncul sekarang, karena dari pertengahan Desember kami mudiklah ke kampung Opung Timoti yang ada di Pekanbaru. Jadi Opung Timoti juga mengucapkan selamat tahun baru kepada jemaat AKP. Jadi salam dari GPDI Bukit Sion Pekanbaru untuk GPDI AKP. Jadi kita tetap ngasih Tuhan dalam kehidupan kami, dan harapan kami kita tetap di dalam GPDI Jemaat AKP tetap menyerah kepada Tuhan. Di tahun 2021 kita tetap bisa mengandalkan Tuhan. Mungkin ya kesusahan 2021 mungkin akan lebih atau akan sama dengan 2021, hanya Tuhan yang tahu, tapi kita tetap berserah kepada Tuhan. Mungkin ada yang ingin mengucapkan. Mungkin itu dari kami, karena ya puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, biarlah kesaksian di malam hari ini menjadi kekuatan kita di malam hari ini. Bapak Ibu saya jemput semua bangkit berdiri, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian saat kita melihat jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku.
Tuhan segala pujian, penghormatan, pengagungan, dan pengucapan syukur kami naikkan kepada-Mu malam ini Bapa, di mana kami kembali akan bersekutu dengan Tuhan dalam firman-Mu. Urapilah hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi jemaat Tuhan, dan berkati kesaksian dan keluarga Tuhan Bapak Timothy yang telah menyaksikan tentang kemurahan Tuhan bagi keluarga ini. Terima kasih Bapak, berfirmanlah kepada kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan kembali duduk. Baik, kita segera membuka Alkitab kita dari kitab Wahyu, ya, dari surat Wahyu pada pasal yang ketiga. Malam ini kita akan masuk pada ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Ya. Surat Wahyu pasal yang ketiga, kita sampai malam ini pada ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Baik, kalau kita sudah dapat, kita bangkit berdiri menghormati pembacaan firman Allah. Saya akan baca ayat yang ke-12 dan ayat 13 oleh jemaat Tuhan. Demikian, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko bulu di dalam bait suci Allah, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. 2, 3. Semua kita yang percaya berkata amin. Amin. Silakan kembali duduk. Malam ini kita sampai kepada ayat yang ke-12 ini, dan di dalam ayat yang ke-12 ini kita menemukan ada 5 bagian yang perlu kita bahas malam ini. Yang pertama dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada jemaat Philadelphia, ya, bahwa barang siapa yang menang, atau dengan kata lain, setiap jemaat Philadelphia atau setiap kita yang mendengar firman Tuhan malam ini menang. Menang atas apa? Menang atas cobaan, tantangan, pergumulan, permasalahan-permasalahan, bahkan godaan-godaan, saudaraku, dari setan, dari iblis kepada kita. Kepada jemaat Philadelphia kan mereka ditantang untuk mampu mengakui nama Tuhan. Yang kedua adalah melakukan firman Allah, dan yang ketiga adalah tekun sampai kepada kesudahannya. Nah saudara, jadi kalau kita menang, saudara mampu melewati semua masalah pergumulan hidup yang berat, yang sulit, yang sukar, saudara. Bahkan termasuk barangkali yang saudara anggap biasa atau ringan-ringan saja, saudara. Iya. Maka Tuhan yang pertama bagi orang yang menang itu, Tuhan akan menjadikan yang pertama adalah sebagai soko guru dalam bait suci Allah. Jadi saudara lihat itu bahwa orang yang menang, Tuhan akan menjadikan orang itu atau saudara
menjadi soko guru. Saudara perhatikan tentang kalimat kujadikan. Jadi kataku adalah Tuhan yang menjadikan kita menjadi soko guru di dalam bait Allah. Iya. Kalau kita memperhatikan dalam gereja mula-mula, pusatnya itu ada di Yerusalem. Yang menjadi soko guru jemaat gereja mula-mula di kota Yerusalem untuk seluruh dunia itu dicatat adalah Rasul Yakobus, kemudian Rasul Kefas, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, atau Petrus. Jadi semua pertanyaan masalah soal Alkitab perjanjian lama maupun perjanjian baru tanyalah kepada Yakobus dan Kefas ini yang ada di Yerusalem, sebab mereka dijadikan oleh Tuhan untuk menjadi soko guru, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, yang mampu menjawab setiap permasalahan, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, berkaitan dengan firman Allah, perjanjian lama, perjanjian baru, dan juga suratan-suratan. Nah, jadi saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tapi dalam Wahyu pasal 3 ini ayat yang ke-12, bukan lagi soko guru saudara dalam gereja di dalam dunia ini. Sebab konteks dalam bagian ini adalah sudah berada di dalam kerajaan Allah atau kerajaan surga, saudara-saudara. Ya, jadi orang yang menang itu saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ia atas semua permasalahan hidup dalam dunia ini, Tuhan akan jadikan nanti orang itu menjadi soko guru di dalam bait suci Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Sebab ini bukan lagi bicara di dalam dunia, tetapi ini sudah bicara dalam kerajaan surga atau kerajaan Allah. Jadi ketika sudah berada di dalam kerajaan Allah, di dalam bait Allah yang suci itu, pada kalimat yang pertama, di mana kita tidak akan keluar lagi dari sana. Saudara perhatikan ketika saudara itu orang kaya minta supaya Lazarus yang ada di Firdaus di bawah pangkuan Bapak Abraham itu turun ke dunia untuk kasih tahu sama saudara-saudaranya supaya saudara-saudaranya yang kaya yang ada di dalam dunia itu kesempatan mereka untuk bisa mencari Tuhan supaya kalau mati jangan masuk ke dalam alam maut atau ke dalam api siksa itu. Tapi apa kata Bapak Abraham, saudara? Orang yang dari sini tidak bisa ke situ dan orang yang ada di sini tidak bisa lagi ke dunia. Nah, jadi bicara orang sudah berada dalam bait suci Allah kerajaan Allah, dia sudah akan tetap berada di sana dan tidak bisa lagi keluar dari sana. Itu yang kedua. Yang ketiga dalam ayat ini, padanya atau maksudnya kepada orang-orang yang menang akan kutuliskan nama Allah. Jadi kepada orang-orang yang menang, saudara yang dalam Tuhan, kepada setiap pribadi-pribadi, individu-individu itu yang menang, saudara, dikatakan oleh Tuhan akan kutuliskan. Jadi maksudnya Tuhan Yesus yang akan menuliskan, saudara itu, nama Allah. Ya, ini kita belum tahu ini siapa nih dari dalam Tuhan. Tapi yang jelas Tuhan Yesus berkata akan kutuliskan nama Allah kepada orang itu, saudara-saudara yang dalam Tuhan. Baik, coba kita lihat Alkitab kita dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-1. Iya. Wahyu pasal 14 pada ayatnya yang ke-1. Baik, kalau kita sudah dapat, kita akan baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka
mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Gerejanya Bapak Timothy di Pekanbaru namanya GPDI Bukit Sion ya. Nah ini sudah ditentukan, dikatakan oleh kata aku itu adalah menunjuk kepada pribadi Yohanes murid Yesus. Dia bilang bahwa ia melihat apa yang dilihat. Sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion katanya. Kata anak domba dalam Alkitab itu adalah menunjuk kepada pribadi Tuhan Yesus. Ya, ia berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan Yesus maksudnya 144.000. Jadi disebut jumlahnya di sini 144.000 orang, dan di dahi mereka. Di dahi itu di mana dahi kita, saudara? Dahi kita yang mana? Kalau ini apa namanya? Jidat. Dahi ini apa ini? Oh ini dahi. Di dahi. Iya. Di dahi kita dikatakan dari kasih dalam Tuhan tertulis namanya. Iya. Dan namanya dan dibilang dan nama Bapaknya. Jadi nama Yesus dan nama Bapa atau Allah Bapa dari kasih dalam Tuhan katanya akan ditulis pada dahi kita dari kasih dalam Tuhan. Iya. Sebelum saya masuk ke saudaraku pada bagian ini, saya bilang juga bahwa di akhir zaman ini antikris, iya, antikris akan saudara kasih dalam Tuhan yang akan mau jadi pengikut antikris atau anti Tuhan atau anti Yesus akan ditulis juga pada dahinya. Di sini juga saudara. Di Wahyu bilang angka itu adalah 666. Di dahi katanya saudara. Dan orang nanti bisa hanya berdagang, berbisnis itu saudaraku, berjual dan berbeli hanya dengan orang yang mempunyai angka 666. Ada banyak orang penafsir sekarang ini berkata mulai mengarah sekarang ini saudara-saudara. Karena mulai akan diadakan pendataan internasional, bukan lagi hanya nasional. Melalui apa? COVID-19 ini. Karena orang dipaksa, sudah regas dalam Tuhan. Tentu kalau sekarang vaksin itu belum saudara-saudara, tapi akan berkelanjutan nanti, berkesinambungan. Ada tahap pertama, ada tahap kedua, ada tahap selanjutnya. Dan tahap mungkin saya tidak tahu tahap keberapa nanti itu bukan lagi vaksin tapi chip. Dan chip itu sudah merekam semuanya. Orang mau kemana tidak usah pakai ATM lagi, tapi cukup dengan saudara selain di apa namanya di jidat kita, di tangan kita ini juga ditanam sehingga cuma taruh begini saja saudara yang kasih. Orang mau naik pesawat, orang mau apa saja, transaksi apa internasional saja, apapun saudara, itu cukup pakai tangan saja karena sudah ditanam di dalam chip itu saudara, angka 66 dan itu antikris punya. Itu saya hanya harus sedikit ke situ saudara yang dalam Tuhan. Baik, kita kembali kepada ini karena kita tidak masuk dalam pembahasan khusus itu, nanti ada waktu saya bahas sendiri untuk saudara yang dalam Tuhan. Baik. Jadi saudaraku, di dahi kita akan tertulis namanya dan nama Bapa. Kita belum tahu seperti apa nama itu. Saya coba meneliti dalam Alkitab ini, saya belum ketemukan nama itu. Sebab itu nama itu masih dirahasiakan. Nanti kalau di sana kita tahu pada dahi saudara masing-masing tertulis nama itu. Pada dahi saya juga tentunya saudara tertulis nama Yesus dan nama Bapaknya. Baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, ternyata bukan saja nama Yesus dan nama Bapa saudara. Yang keempat, nama
kota Allahku. Ada juga saudara bernama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allah. Jadi selain nama Yesus, nama Bapa, juga nama kota. Nama kota di sini ya saudara jelas, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga. Ini bicara tentang bukan Yerusalem yang ada di tanah Israel. Karena Yerusalem yang di tanah Israel dan dunia dan langit bumi ini kan Alkitab bilang akan dibinasakan oleh Tuhan, akan dihanguskan oleh Tuhan dengan api yang dari Tuhan. Sehingga dunia sekarang ini saudara-saudara tidak akan diketemukan lagi katanya, baik lautnya, baik daratnya, maupun matahari, bulan dan bintang yang ada di atas. Tidak akan ada lagi kata firman Allah. Nah, saudara yang dalam Tuhan, tetapi kota Allah kita, yaitu Yerusalem baru. Yerusalem baru yang bagaimana? Yang dari surga atau surga itu sendiri, begitu saudara. Sebab kalimat ini kalau kita ini analisa dari segi logika kita, seolah-olah bukan saudara. Maksudnya, tapi ini dipakai semacam apa namanya saudara yang dalam Tuhan ya. Apa namanya saya lupa. Ya. Jadi yang dimaksudkan ini surga, Yerusalem baru yang turun dari surga. Sudah itu surga yang sesungguhnya. Baik. Nah, kita akan melihat saudara Yerusalem atau surga yang sesungguhnya itu dalam Alkitab itu dijelaskan saudara yang dalam Tuhan. Mari kita buka dalam Wahyu pasal yang ke-21 pada ayat yang ke-2 ya. Baik saudara kasih dalam Tuhan, kita akan melihat atau membaca Alkitab kita ya dalam Wahyu pasal 21 ayat yang kedua. Belum di ayat ini, nanti ayat yang terakhir baru kita lihat seperti apa surga itu. Wahyu 21 ayat yang kedua kita baca 2-3. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Iya. Jadi ini dilihat oleh Yohanes saudara yang kasih dalam Tuhan, yaitu kota yang kudus. Ya, kalau dibilang kudus ya berarti tidak ada lagi unsur-unsur dunia di situ saudara. Unsur-unsur manusiawi lahiriah gitu. Tapi benar-benar itu saudara yang dalam Tuhan adalah kota yang kudus. Dikatakan Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi begitu apa namanya? Begitu semarak, begitu indahnya. Jadi Yohanes melukiskan atau membicara seperti pengantin perempuan begitu saudara, yang berdandan untuk suaminya saudara. Begitu eloknya, begitu indahnya, begitu apa namanya saudara, begitu bahasa kita bahasa begitu cantiknya begitu saudara yang dalam. Tapi ini sudah bicara di dalam kekudusan, kemuliaan, dalam apa namanya hadirat Tuhan. Dalam, kalau saya bisa pakai kata, di dalam rumahnya Tuhan, di dalam tempatnya Tuhan, begitu saudara yang dalam Tuhan. Baik. Kemudian yang kelima saudara yang dalam Tuhan dalam ayat 12 ini, dan nama Allahku yang baru. Jadi rupanya nama Tuhan Yesus Kristus itu saudara-saudara yang ada sekarang ini adalah nama yang diberikan kepada kita saudara-saudara di dunia ini. Tetapi nampaknya kalau saudara baca dalam ini saudara, dan namaku yang baru, nama Tuhan yang baru yang sesungguhnya itu nanti saudara kasih dalam Tuhan ya akan dikasih tahu kepada kita. Tadi bilang
ditulis kepada saudara kita pada jidat kita ini, saudara kasih dalam Tuhan. Iya. Baik saudara kasih dalam Tuhan. Nah, kita baru masuk saudara kasih dalam Tuhan kepada yang saya bilang tadi. Saudara nanti bisa baca secara lengkap di rumah tentang saudara kasih dalam Tuhan, surga yang sesungguhnya yang diungkap dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22 ini, ya. Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-4, ya. Ayat yang ke-4, baik kalau kita sudah dapat, ya. Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-4. Baik, kita baca bersama-sama 2, 3. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Nah, kata dan mereka di situ adalah mereka yang menang. Iya. Jadi hanya orang-orang yang menang, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dikatakan di sini akan melihat wajahnya, akan melihat wajah Tuhan Yesus, saudara, akan melihat wajah Bapa. Sebab dua hal ini yang diungkap oleh Tuhan Yesus dalam pembacaan bahasa kita malam ini. Kita akan melihat wajahnya seperti apa, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Dan namanya, iya, dan nama Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, yang sesungguhnya itu di dalam kerajaan surga. Jadi kita akan melihat wajah Tuhan yang sesungguhnya, dan namanya itu, saudara, yang ditulis di dahi kita, saudara. Jadi kita lihat dia juga lihat kita. Kita pandang Tuhan, dia juga pandang kita, dan Tuhan pandang yang ada di dahi kita itu adalah namanya dia, saudara-saudara yang dalam Tuhan. Iya. Jadi kita akan berpandang-pandangan melihat saudara-saudara yang dalam Tuhan. Kita lihat Tuhan yang sesungguhnya, lalu dia lihat juga kita. Dia lihat kita, yang dia lihat di dahi kita, ya namanya dia, saudara-saudara yang dalam Tuhan. Iya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini dialami atau terjadi kepada kita yang menang, saudara-saudara. Kalau yang tidak menang kan dia tidak masuk surga, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Iya, jadi sebelah kiri kan, kalau kita katakan saudara yang dikasih dalam Tuhan, dia dicampakkan ke dalam lautan api, saudara-saudara. Iya. Lalu kita masuk pada ayat yang ke-13. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bagian-bagian yang saya jelaskan, saudara kasih dalam Tuhan, adalah sebagai firman untuk kita, untuk sebagai satu kekuatan pendorong yang memotivasi kita, yang menguatkan kita, meneguhkan kita, begitu saudara kasih dalam Tuhan, untuk menang, ya, untuk menang atas semua pergumulan hidup kita ini. Jangan sampai kita kalah, saudara-saudara. Jangan sampai kita jatuh, jangan sampai kita gagal, saudara-saudara. Sebab kalau kita jatuh, kalau kita gagal, kalau kita tidak menang, kita tidak dapat semuanya bagian-bagian. Dan pasal yang kedua sampai pasal yang ketiga ini tentang janji Allah, saudara-saudara yang dalam Tuhan, bagi kita yang menang. Termasuk kalau kita menghadapi, saudara, pasca pandemik 19 ini, saudara-saudara, ini masalah juga bagi kita, saudara, sebab sekaligus sebagai cobaan penguji bagi kita, saudara-saudara. Ya, apakah kita akan kalah dengan COVID-19 atau kita yang mengalahkan COVID itu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Artinya jangan sampai COVID itu dijadikan alasan oleh kita, saudara, yang membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi, saudara, beragam, begitu, saudara. Tidak beribadah, tidak berdoa, tidak melayani,
tidak membaca firman Tuhan lagi, saudara dalam Tuhan. Ini kan sepertinya itu saya lihat COVID, saudara dalam Tuhan dibuat untuk menjadi jarak, membuat jarak itu saudara. Bukan saja antara kita dengan kita saudara, tapi ini juga berdampak kepada antara kita dengan Tuhan, saudara dalam Tuhan. Iya. Dan kiranya Tuhan yang menolong kita semua saudara dalam Tuhan ya, menguatkan, meneguhkan dan membuka wawasan kita, pemikiran kita tentang segala sesuatu yang akan kita terima dari Tuhan. Disinilah waktu tempat kita sekarang ini berjuang saudara-saudara di dunia ini, bergumul selama kita hidup untuk sampai kepada titik pencapaian sebagai pemenang saudara-saudara dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, kami bersyukur malam ini firman-Mu kembali berbicara kepada kami semua bahwa kalau kami menang di dalam Tuhan, maka pada Wahyu pasal yang ketiga ini ayat yang ke-12, di mana Tuhan akan menjadikan kami soko guru di dalam bait suci-Mu di dalam kerajaan surga, di mana kami tidak akan keluar dari sana, dan Tuhan akan menuliskan nama Allah atau nama Tuhan pada dahi kami semuanya, dan juga kota Allah kami yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dan juga nama Tuhan yang baru kepada kami semuanya di dalam surga. Tuhan, mari kuatkan dan teguhkan semua umat-Mu yang ada, supaya tidak ada yang goncang, tidak ada yang goyah, tidak ada yang jatuh, tidak ada yang gagal, tetapi semua kami yang ada malam hari ini, Tuhan kuatkan untuk kami menang sampai pada langkah yang terakhir. Bahkan seluruh jemaat Tuhan GPI Agape Tiga Rasa kami bawa dalam doa Tuhan, supaya Tuhan menguatkan dan meneguhkan, membuat kami semuanya menjadi cakap di dalam Tuhan untuk memenangkan seluruh pergumulan hidup kami di dunia ini. Karena di dunia inilah tempat kami berjuang dan bergumul di dalam Tuhan. Bapa di surga, hidupkanlah firman-Mu ini di dalam hati semua jemaat-Mu. Tuhan, materaikanlah menjadi firman yang berkuasa dan firman yang membuat kami Tuhan semakin bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, namun Tuhan dan Roh Kudus pula yang menghidupkan Tuhan dan memeteraikan firman-Mu ini Bapa. Bapa, terima kasih, terpujilah Tuhan. Tiba saatnya umat-Mu akan memberi persembahan mereka. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua kita dalam Tuhan berkata amin. Haleluya. Kita akan memberikan korban persembahan pertama, kedua, dan yang ketiga. Kita angkat pujian Ku Pandang Hari Esok. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang percaya.
kemudian hari Jumat keluarga Yusuf Yulianto juga di gereja. Kemudian hari Minggu sesudah ibadah umum kedua ada rapat untuk kegiatan dan semua wadah-wadah yang ada. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Mari kita bangkit berdiri sambil kemudian kami naikkan syukur pada Tuhan. Dan saya undang keluarga Bapak Timothy maju ke depan, duduk di kursi saya dalam keadaan ini. Dalam seluruh keberadaan hidup mereka, Tuhan yang melindungi, memelihara, menutup bungkus dengan kuasa-Mu dan memadai dengan bala tentara surga-Mu, bahwa mereka Tuhan aman dalam perlindungan Tuhan, bahkan menerima segala berkat-berkat-Mu dan menikmati di dalam rumah tangga keluarga bagi kesejahteraan kebahagiaan mereka dan juga bagi kemudian Bapa. Apapun yang dikerjakan oleh keluarga ini, Tuhan memberkatinya. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat-Mu yang hadir malam hari ini Tuhan. Berkati mereka dalam pujian kepada-Mu, dalam firman-Mu, dan juga persembahan mereka Bapa. Berkati bapak-bapak rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga, bahkan orang-orang muda dalam semua pekerjaan, kegiatan, usaha-usaha umat-Mu, anak-anak juga dalam pendidikan studi, sekolah, perkuliahan yang Tuhan dikerjakan dari rumah. Tuhan tolong anak-anak Tuhan supaya sanggup mampu Tuhan mengerjakan semua tugas-tugas sekolah mereka Bapa. Semua pergumulan permasalahan umat-Mu kami bawa di hadapan Tuhan. Tuhanlah yang mengulurkan tangan dan menolong atas mereka di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang menolong, Tuhan yang membela, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melakukan mujizat dan perbuatan Allah yang besar kepada setiap pribadi
pribadi jemaatmu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat Pak Slamet Tuhan yang di rumah sakit. Mari Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tutup bungkus semua umat-Mu dengan kuasa-Mu Bapa. Pagarilah seluruh jemaat-Mu Tuhan dengan pagar bala tentara surga-Mu. Beri rasa aman, tenang, sejahtera kepada mereka semua, dan bahwa mereka menerima dan menikmati segala berkat-berkat dan pertolongan daripada Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, marilah kita semuanya mengarahkan segenap hati kepada Tuhan, dan terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, serta persekutuan, kekuatan baru, damai sejahtera, sukacita, penghiburan, bahkan pengurapan baru daripada Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi seluruh jemaat Tuhan. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia Tuhan Yesus kepadamu. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera Tuhan Yesus kepadamu. Mulai malam hari ini, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya hingga Maranatha, Tuhan Yesus turun dari sorga menyongsong kita semuanya di awan-awan angkasa indah bermain. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih.